waktu Indonesia bagian Barat atau Indonesia bagian Tengah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih Riko nih sudah bergabung bersama kita semua. Luar biasa Mas, sekali. sama-sama, Mas. Oke, sebelum saya mulai biasanya kita pantun terlebih dahulu, jadi biar lebih semangat lagi. Oke. TV rusak jangan dipukul. Cakep. Nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka akan saya buka acara ini. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Hai, mantap Mas. Oke, karena kita sudah membuka dengan pantun. Sedikit sebelum kita masuk materi dulu nih, kita cerita-cerita sedikit nih tentang Kang Riko ini. Kang Riko ini merupakan salah satu sosok inspiratif. Saya juga follower Instagramnya. Saya beberapa kali lihat beliau itu suka sharing tentang motivasi, mulai dari baca buku, getting insight-insight yang didapatkan dari buku-bukunya. Kemudian ketika dia memposting sebuah shot di dribble itu pasti selalu viral dan jadi top shot lah di dribble itu. Nah, nanti kita akan bersama-sama mencari tahu apa sih yang menyebabkan bisa jadi top dribble itu. Nah, Kang Riko ini kan itu menjadi creative director di Oreli Studio ya kalau nggak salah ya, Kang. Ya, benar Mas. Ya, benar, nah, Mas. kalau bisa diceritakan, Kang, Oreli Studio itu apa, Kang? Oke. Sebelumnya aku ucapin selamat datang buat teman-teman yang udah hadir. Ini udah ada 52 partisipan sejauh ini. Dan juga makasih buat teman-teman UXI di Makassar yang udah nyempetin waktunya, dan juga buat event ini atau webinar ini, jadi kita bisa sharing, bisa tukar pikiran, dan juga pastinya insya Allah bakal ada manfaat di webinar kita malam ini. Nah, sebelumnya aku kenalin diri dulu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal atau misalkan belum pernah ikut webinar aku, meskipun aku udah beberapa kali adain webinar. Nama aku Riko Sabtodimo, aku tinggal di Sukabumi, Jawa Barat, dan mungkin itu nggak terlalu familiar di telinga teman-teman. Di Sukabumi, Jawa Barat, di kampung terpencil, di desa istilahnya kayak gitu. Dan aku profesi ataupun kesibukan sehari-hari sekarang aku sebagai creative director di Studio Oreli, yaitu studio yang aku bangun sendiri dari sejak 2 tahun yang lalu. Dan sebelumnya aku single fighter ataupun aku seorang freelancer. Sebelumnya aku mulai terjun di dunia freelancing ini mulai dari kelas SMK atau sejak 2015. Waktu itu 2015 aku kelas SMK, aku udah mulai terjun ke dunia freelancing, khususnya di dunia desain. Dan sejauh ini setelah aku istilahnya fokus di freelancing dan aku mulai bangun tim yang tadi Orel Team itu, dan aku sebagai creative director-nya di sini. Kayak gitu, Kang. Atau kayak gitu, Mas Agil. Siap. Nah, Kang, saya sedikit ingin mencari tahu nih tentang apa sih suka dukanya mendirikan sebuah studio itu, Kang? Dan bagaimana bisa sampai tahap ini, Kang Riko bisa eksis gitu? Oke, aku sedikit cerita aja. Mungkin ada suka dukanya pasti ada. Yang pertama, sukanya itu ya pastinya kita selain aku bisa ngerasa ngebantu teman-teman aku yang lain untuk istilahnya memberikan lapangan kerja, dan juga aku bisa kolaborasi dengan mereka, dan aku juga bisa istilahnya challenge diri aku atau penantang diri aku seberapa maksimal kemampuan aku untuk istilahnya menjadi seorang dalam seorang pemimpin, ataupun aku emang dari kecil penasaran ke dunia istilahnya entrepreneur kayak gitu. Dan aku mulai mencoba di dunia desain dengan membangun studio ini. Nah, itu mungkin yang aku suka. Jadi aku bisa saling kolaborasi, aku bisa saling ngebantu juga. Nah, kalau dukanya mungkin kalau disebut duka sih aku kurang setuju ya. Mungkin kayak lebih pemanis aja ya. Kayak pemanis saja. Batu loncatan. Iya, benar banget. Pemanisnya pastinya di awal aku banyak berkorban pastinya. Dalam tanda kutip, pastinya aku banyak belajar pastinya.
mulai dari belajar buat nggak egois atau tidak egois. Maksudnya kayak gimana? Karena aku istilahnya aku berjalan bersama tim, aku berjalan bersama orang lain, di mana aku tidak boleh egois, aku harus bisa menempatkan diriku sebagai contoh sebaik mungkin di teman-temanku, di mata teman-temanku, dan juga pastinya kalau misalkan dalam tanda kutip pembagian ataupun pendapatan di awal-awal mungkin menurun karena aku harus membagi dengan yang lain dibanding aku single fighter ataupun aku sebagai freelancer, tapi itu adalah istilahnya aku udah komitmen dari awal bahwa itu adalah emang sesuatu yang harus aku tanggung di awal, dan aku percaya ketika aku bisa konsisten bakal ada beberapa kali lipat dibanding yang aku keluarin di awal kayak gitu. Asalkan aku memegang prinsip aku harus konsisten. Pastinya banyaknya aku harus manage harus pagi malam. Jadi misalkan kalau pagi meskipun aku pagi lebih fokus buat belajar, tapi aku harus kayak lebih ke manage tim, ngasih task ataupun ngasih update ke klien, dan malam pun ketika klien chat aku harus berusaha semaksimal mungkin selalu ada buat klien. Jadi aku berusaha ngasih service ataupun layanan yang maksimal meskipun istilahnya enggak semaksimal studio-studio lain ataupun tim-tim lain, karena aku merasa aku masih dalam tahap belajar dan aku masih perlu banyak istilahnya improvement ataupun tambahan yang bisa buat service ataupun yang bisa buat layanan dari tim aku sendiri bisa lebih maksimal lagi ke depannya. Kayak gitu sih Mas Niki. Wih, mantap. Kang, kalau boleh tahu nih, klien yang sekarang sudah dibantu untuk mengerjakan proyeknya dari mana aja nih, Kang? Apakah nasional atau udah ada tahap internasional juga? Oke. Jadi sejauh ini aku emang fokusnya di klien luar. Jadi kalau di persentase mungkin sekitar 95% klien aku itu dari luar. Aku jarang banget dapat luar klien ini berarti luar Indo ya. Oke. Yeah. Negara mana aja nih, Kang? Oke. Jadi kebanyakan itu biasanya dari US, dari UK, Australia, juga Singapura kebanyakan. Tapi yang aku sekarang lagi handle yang agak long term ini dari New Zealand. Kebetulan aku dapat kepercayaan dari dia ataupun perusahaan dia, di mana itu perusahaan yang lumayan gede ataupun perusahaan besar di New Zealand. Jadi istilahnya secara tidak langsung aku ngerasa emang istilahnya aku bisa mengukur diri kapasitas diri bahwa aku bisa dipercaya oleh timku, maksudnya bukan aku ya, timku bisa dipercaya oleh perusahaan bertaraf internasional di New Zealand kayak gitu. Satu hal yang keren itu karena cuannya dolar, Kang. Iya, itu yang keren cuannya dolar, cuy. Nah, Kang Riko, kalau Kang Riko ini O'Reilly Studionya ini dia bekerja di desainnya aja atau termasuk UX-nya juga, Kang? Oke. Jadi kalau fokus utamanya kita di UI. Ya. Jadi kita lebih ke visual, juga ke kreatifnya, lebih ke sisi kreatifnya. Selain UI, aku juga ada illustrations, ada motions, ada juga front end development, ada juga sedikit graphic design di sini. Jadi kalau UX mungkin nggak sedalam studio yang emang khusus fokusnya di UX design kayak gitu, Mas. Berarti hampir full stack lah ya, mulai dari UX sampai front end-nya dikerjain semua nih sama Kang Riko. Enggak, bukan sama aku, sama teman-temanku yang lain. Iya, maksudnya sebagai kreatif director-nya nih. Oh iya. Oke, Kang. Ya, sebelum kita masuk materi nih, Kang, saya ingin memperkenalkan sedikit dulu tentang UX ID ke teman-teman sekalian yang ada di sini. Izin saya share screen. Jadi teman-teman sekalian, saat ini UX ID Makassar, Kang Riko ini juga kan tergabung di UX ID Bandung ya. Betul, Kang. Soalnya Kang Riko ya orang Bandung, abi ge tiasa salit-alit ngomong Sunda. Siap. Mana tuh, Kang? Oke, jadi Kang Riko ini, kita balik ke UX ID. Jadi UX ID ini sekarang ini sudah ada sekitar 13 chapter. Jadi mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Kediri, Surabaya, Probolinggo, Solo, Lombok, Pekanbaru, Purwokerto, Batam, dan Makassar. Nah, untuk region-region yang belum terdaftar,
atau pengen buat chapter-chapter lain bisa buat, yang penting komit. Nanti caranya tinggal kontak UXID Indo Pusat. Oke, teman-teman, kita masuk ke UXID Makassar. Jadi UXID Makassar itu dibangun oleh 7 orang. Sebenarnya banyak yang sama-sama kita bangun. Kita ada Head of UI UX-nya Lingaja juga, Kang Taufik juga ikut bantu, cuman dia sebagai mentornya kami, sebagai supervisornya kami yang mengawasi kegiatan ini. Tapi di balik ini kita ada sekitar 7 orang yang sama-sama menggagas terbentuknya UXID Makassar ini. Jadi misi kami adalah kita ingin membangun digitalisasi kawasan Indonesia Timur. Meskipun ini terbilangnya mimpinya sangat besar, tapi ya ada pepatah mengatakan bahwa bermimpilah setinggi-tingginya. Kalaupun jatuh, jatuhlah di antara awan-awan. Nah, mungkin setidaknya bisa seperti itulah, Kang. Kita bermimpi yang tinggi dulu. Nah, apa aja sih kegiatan kami? Kami ada 3 kegiatan. Yang pertama sharing. Kemudian sharing itu seperti acarita yang kami laksanakan sekarang ini sudah ada 4 episode. Kemudian kita ada networking karena kita bikin grup Telegram. Jadi teman-teman yang tergabung bisa saling tukar CV, bisa saling sharing knowledge, dan bisa melakukan apapun di grup itu. Kemudian ke depannya kita akan coaching juga, kita akan adain coaching. Sekali lagi UXID Makassar, UXID itu adalah non-profit organization, jadi kami nggak pernah nyari untung di sini, tapi kami terkumpul karena sama-sama memiliki passion dan sama-sama ingin mengembangkan UI UX di Indonesia. Jadi ke depannya kita akan coba untuk melaksanain coaching, tapi mekanismenya nanti akan kita bahas bersama. Untuk teman-teman yang belum bergabung, bisa gabung di grup Telegramnya kami, bisa scan QR code ini, atau join di bit.ly-nya, join UXID Makassar, atau follow Instagram kami. Mungkin itu saja untuk pengantar UXID Makassar dan UXID Indonesia. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita mungkin bisa langsung masuk ke materi saja. Saya persilakan Kang Riko. Oke, makasih Mas Agil. Siap. Oke ya, seperti yang sedikit cerita aja buat teman-teman. Sedikit seperti yang udah dikasih tahu sama Mas Agil tadi, emang aku juga salah satu volunteer dari UXID, di mana aku volunteer dari UXID chapter Bandung. Dan ini udah tahun kedua aku sebagai volunteer di sana. Padahal aku orang Sukabumi, kalau misalkan teman-teman tahu, jarak Bandung sama Sukabumi itu sekitar 120 kilometeran lah. Di mana ketika ada acara aku datang ke Bandung, dan aku rasa itu worth it banget ketika aku gabung komunitas UXID. Aku bisa dapat mentor baru, aku dapat dapat relasi baru, aku bisa ngembangin knowledge juga di sana, di mana aku dapat informasi baru juga. Jadi teman-teman kalau misalkan ada komunitas UXID di kota teman-teman, bisa langsung gabung, atau kalau misalkan teman-teman mau buka di kota teman-teman, itu bisa langsung kontak nanti di UXID pusatnya. Oke, itu sedikit cerita aja. Oke, kita langsung ke materi, di mana aku bakal share dulu. Share screen dulu. Oke. Ya. Oke. Kelihatan nggak Mas Agil? Buat kelihatan kan? Kelihatan. Oke, aman ya. Aman kan. Oke. Nah, jadi ini adalah topik yang bakal kita bahas bareng-bareng malam ini, yaitu process of UI exploration for dribble shots. Di mana aku bakal cerita gimana aku buat eksplorasi UI untuk setiap dribble shot aku. Di mana aku istilahnya berusaha untuk membuat karya ataupun desain yang semaksimal mungkin, seunik mungkin, se-eye-catching mungkin, dan juga istilahnya benar-benar masuk ke pasarnya dribble kayak gitu. Karena kalau dribble itu, kalau misalkan teman-teman yang belum familiar sama marketnya dribble ataupun sama cara main dribble itu agak sulit kalau misalkan teman-teman nggak tahu cara kunci-kuncinya tuh, nggak tahu istilahnya kunci untuk bermain desain. Nah, aku bakal share malam ini gimana caranya teman-teman bisa mulai masuk ke dunia dribble kalau misalkan ada yang belum pernah masuk ke sana, atau kalau misalkan teman-teman udah ada yang terjun di sana, teman-teman bisa ngemaksimalin lagi karya teman-teman buat berkompetisi di dribble kayak gitu. Oke, next slide.
Nah, sebelumnya ini adalah akun Dribble aku sendiri. Kalau misalkan ada beberapa teman-teman yang belum ngecek ataupun belum tahu. Nah, aku join Dribble ini dari tahun 2016 atau semenjak sekitar 4 tahun yang lalu. 2016 aku join Dribble dan sejauh ini alhamdulillah followerku udah sekitar 8.057 followers dan juga shotku udah 86 shot selama 4 tahun ini. Dan Dribble ini sekarang adalah salah satu tumpuan atau salah satu sumber klien aku datang. Jadi selain Dribble ini bisa istilahnya kita berekspresikan karya kita ataupun mengekspresikan hasil desain kita Dribble juga bisa mendatangkan klien. Kalau misalkan teman-teman mau coba-coba cari klien atau mau coba terjun ke dunia freelancing, bisa manfaatin Dribble ini untuk mendapatkan klien-klien, khususnya klien-klien dari luar kayak gitu. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu shoot aku yang paling rame, di mana ini istilahnya ini sebenarnya cuma desain dashboard, tapi ini sepotong. Itu nggak ada lanjutannya. Jadi, aku sengaja buat presentasi kayak gini, kayak sedikit kepotong itu, padahal sebenarnya ini nggak ada lanjutannya, ataupun nggak ada versi full-nya. Aku sengaja aja karena aku waktu itu buntu atau stuck di tengah jalan, ya udah aku cari cara gimana caranya aku tetap bisa shot, dan ternyata ini adalah shot yang paling rame. Yaitu kuncinya itu di presentasi, dan aku bakal jelasin nanti. Nah, udah lumayan, viewersnya udah 785.000, likes-nya 4.400, yang nge-save ataupun nge-bucket-nya waktu itu 3.800, dan ini di shot November 2018. Dan ada cerita unik juga dari shot ini. Ada beberapa klien ataupun beberapa orang yang email, dia itu pengen beli desain aku ini. Mungkin saking kelihatannya menarik mungkin ya. Dan dia nge-email dan dia tuh kayak nawarin, gimana kalau desain ini aku beli? Dan aku jawab ke dia bahwa desain itu cuma sepotong, desain itu nggak lengkap kayak gitu. Jadi terpaksa aku tolak. Next. Nah, kalau ini shoot aku yang kemarin, sekitar beberapa dua minggu kemarin, di mana dalam beberapa jam aku udah masuk urutan baris kedua di populer, yaitu istilahnya aku bersaing sama seluruh desainer dari seluruh dunia. Dalam beberapa jam aku udah masuk ke baris kedua, dan beberapa jam kemudian aku di peringkat pertama. Cuman aku waktu itu lupa nggak screenshot. Beberapa jam kemudian aku masuk ke peringkat pertama, yaitu peringkat istilahnya paling emas lah kalau misalkan teman-teman bermain Dribble. Dan itu ketika teman-teman bisa masuk ke populer, kemungkinan besar untuk mendapatkan klien lebih banyak itu kemungkinannya lebih besar istilahnya. Ketika teman-teman masuk ke populer, otomatis nanti banyak yang views, banyak yang lihat, dan kemungkinan untuk dapatkan klien itu emang makin banyak, dan emang kenyataannya kayak gitu. Ketika aku beberapa kali shot, aku masuk populer, biasanya langsung ada yang email, mungkin 1 atau bahkan ada mungkin sampai 5 email buat nawarin project kayak gitu. Oke, next ya. Nah, itu sedikit profil aja, penjelasan dari profil Dribble aku, di mana aku manfaatin Dribble ini untuk salah satu jalan datangnya klien kayak gitu. Oke, next. Nah, goals ataupun tujuan kita hari ini adalah mengetahui proses eksplorasi UI design yang menarik untuk shot Dribble. Nah, ini adalah tujuan kita hari ini di webinar kita kali ini. Gimana caranya teman-teman bisa maksimalin lagi karya teman-teman untuk diupload di Dribble dan bisa bersaing dengan desainer-desainer lain dari seluruh dunia, dari dunia Dribble ataupun di marketnya Dribble. Kayak gitu, itu goals-nya. Next lagi. Oops. Nah, sebelumnya aku sedikit jelasin lagi aja tentang Dribble. Kalau misalkan aku yakin ada beberapa teman-teman yang belum familiar sama Dribble. Jadi kalau Dribble itu salah satu platform terbesar bagi para desainer untuk promosikan karya mereka di bidang digital kreatif. Juga bisa menjadi salah satu sumber datangnya klien atau project. Nah, sedikit gambaran untuk teman-teman yang belum terlalu familiar sama Dribble. Ya, Dribble itu situs showcasing ataupun situs untuk memamerkan karya-karya kita ataupun portfolio kita di bidang kreatif. Enggak cuma UI design, di Dribble juga ada
3D, ada illustrations, ada logo. Cuman emang rata-rata kebanyakan di Dribble itu yang paling populer itu di UI design. Tapi nggak menutup kemungkinan juga buat teman-teman yang lain, kalau misalkan teman-teman terjun di dunia logo ataupun illustration, bisa upload di Dribble juga, kayak gitu. Dan itu bisa menjadi salah satu sumber datangnya klien ataupun project. Cara kerjanya kayak gimana? Jadi, simple, kita cukup upload karya kita ke Dribble, nanti kita tinggal tunggu ada yang email ataupun inbox ke kita, dan kita tinggal komunikasi apakah project menarik bagi kita. Kalau menarik, kita bisa terima dan kita bisa langsung kerjain project itu. Jadi kita nggak usah ribet-ribet cari, ataupun nggak perlu cari klien, nggak perlu cari project atau klien lah yang datang ke kita. Asalkan tadi kita tahu cara mainnya, kayak gitu. Next. Nah, apa yang bakal kita bahas hari ini? Nah, pembahasannya ada dua. Sebelumnya, ini kan fokus utamanya di proses eksplorasi UI design. Tapi aku sengaja kasih bonus juga buat teman-teman yang hadir malam ini. Bonusnya itu Dribble tips. Gimana tips, teman-teman? Tips Dribble biar kayak teman-teman, biar lebih maksimal. Selain dari mulai prosesnya aku bakal jelasin nanti. Dari mulai prosesnya, aku bakal kasih tips-tipsnya. Bakal kasih tips-tipsnya, sampai nanti ketika upload, apa yang harus dilakukan, ketika selesai upload, apa yang harus dilakukan, biar teman-teman bisa semaksimal mungkin, istilahnya, ketika upload ataupun ketika nge-shots di Dribble, semaksimal mungkin kayak teman-teman bisa terekspos, kayak gitu. Dribble tips, ini bonusnya nanti. Oke, next. Proses eksplorasi UI design yang menarik untuk short Dribble. Kita langsung aja masuk ke pembahasan inti ataupun pembahasan utamanya. Nah, ini adalah proses yang biasa aku gunain ataupun yang aku pakai ketika mau eksplorasi UI design. Di mana ada 5 proses ataupun 5 tahap. Yang pertama itu ada ide, membuat ide awal. Yang kedua ada sketsa, membuat sketsa ide desain. Bisa sketsa itu di kertas kah, atau misalkan teman-teman punya tablet, bisa di tablet. Pokoknya berbentuk coretan atau masih sketsa. Yang ketiga ada wireframe, itu udah mulai ke digitalnya. Bisa teman-teman pakai Figma, bisa teman-teman pakai XD atau Sketch, atau misalkan teman-teman ada yang masih pakai Photoshop, itu proses wireframe. Ketika wireframe selesai, nanti langsung ke desain UI, kayak pemberian warna, pemberian illustration, gambar, dan lain-lain. Dan ketika UI selesai, ada fase terakhir, di mana ini adalah salah satu fase yang paling menentukan, yaitu presentasi. Nah, kayak kasus aku tadi, di mana shot yang paling populer adalah kuncinya adalah di presentasi. Meskipun desainnya cuma sepotong ataupun nggak utuh, tapi ketika presentasinya pas, itu bisa mendapatkan engagement yang besar sekali, ataupun mendatangkan viewers yang besar sekali nanti di Dribble. Nah, ini secara garis besarnya. Dan pastinya aku bakal jelasin secara detailnya di slide selanjutnya. Next. Ide. Nah, membuat ide awal dari desain yang dibuat. Jadi, aku sebelum membuat shot, pastinya aku cari dulu idenya. Ataupun kalau misalkan teman-teman ada yang udah familiar sama namanya mood board. Jadi, aku cari-cari ide, aku save beberapa desain untuk jadikan referensi pastinya. Dan aku usahain sebisa mungkin desain yang aku pakai ataupun desain yang aku jadi referensi adalah desain yang dari Dribble. Karena tadi, Dribble itu kayak punya marketnya sendiri, ataupun punya rasa sendiri, ataupun punya style sendiri untuk UI design. Jadi ketika kita bisa sesuai, ketika desain kita bisa sesuai dengan marketnya Dribble, kemungkinan desain kita untuk menjadi populer ataupun desain kita lebih terekspos itu lebih besar dibanding kita mendatangkan ataupun mencari inspirasi dari website lain. Jadi aku sebisa mungkin cari inspirasi dari Dribble sendiri, dan aku buatin mood board, aku tempel beberapa inspirasi, dan pokoknya disandingkan lah, dijejerin kayak gitu, kayak contohnya ini. Nah, jadi aku sebelum eksekusi, aku nggak langsung eksekusi ke software, aku cari ide dulu pastinya. Karena kadang-kadang ada beberapa teman-teman juga yang nanya, kadang-kadang aku tuh stuck di tengah jalan, aku bingung mau ngapain, aku bingung harus
nambahin apa, aku bingung aku cari warna apa. Nah, itulah pentingnya ide ataupun pentingnya mood board inspirasi di awal. Nah, jadi aku sebelum eksekusi desain, aku cari dulu mood board ataupun idenya kira-kira desain yang kayak gimana yang bakal aku desain nantinya, dan cari inspirasi desain yang mendekati ide awal yang aku punya. Dan aku buatin mood board kayak gini. Oke, itu fase pertama. Aku buat ide, ataupun aku cari ide dan juga buat mood board. Berdasarkan inspirasi yang aku punya. Oke, next ke fase yang kedua, membuat sketsa. Membuat sketsa desain berdasarkan ide yang sudah didapatkan. Nah, ketika tadi kita udah punya ide, dan ide kita udah dapat, dan mood board kita udah buat mood board, nah langsung next ke bagian sketching ataupun sketsa. Nah, kebetulan aku pakai tablet di sini, jadi aku rasa lebih praktis ketika aku pakai tablet ketimbang pakai kertas, selain sedikit boros juga. Nah, di sketsa ini, aku tuangin semua ide yang ada di kepala, plus juga combine ataupun nyatuin konten ataupun nyatuin desain yang ada di inspirasi. Nah, jadi jangan langsung ke softwarenya ataupun ke toolsnya. Buat dulu sketching kayak gini, buat dulu sketsa berdasarkan ide awal dan juga inspirasi yang kita punya. Dan di sini aku tulis juga mungkin teman apa yang nggak bakal bisa baca karena tulisannya ya, dikasih kontennya apa aja nanti yang bakal ada di dalam desainnya. Aku tulis, aku buat listnya lagi karena aku pengen setiap prosesnya itu lebih rapi, setiap prosesnya itu nggak kayak lebih perfect gitu. Jadi dan juga make sure aku pastiin dulu kontennya udah aku list, udah masuk ke dalam sketching ataupun sketsa yang ini, sketsa yang aku buat. Misalkan kayak gamification, ada total hours, sorry aku juga bisa bahasa. Ada parameter juga. Jadi aku tuangin konten yang udah aku list ke dalam desainnya. Ataupun sketsa desainnya kayak gini. Terus enggak juga, karena yang di sketsa desain itu kita nggak bakal publish ke publik ataupun nggak bakal dia kasih lihat ke orang lain. Yang penting kita tahu aja maksudnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, tujuannya kayak gimana. Kayak yang tadi yang aku buat ini, aku kayak cuma kasih garis-garis doang, garis-garis kayak gini karena aku udah tahu ini bakal kasih misalkan kontennya itu judul, di sini ada angka kayak gitu. Di sini ada judul juga. Yang penting kita tahu maksudnya kayak gimana. Jadi itu menghemat waktu kita juga. Gak harus terlalu rapi, gak harus terlalu perfect ketika membuat sketsa. Yang penting kita tahu tujuannya. Dan itu bisa menghemat waktu kita. Nah, setelah pertama aku cari ide, buat mood board, dan yang kedua ini buat sketsa, aku lanjut ke proses selanjutnya ataupun ke flow yang selanjutnya, yaitu ke wireframe ataupun wireframing. Nah, dari sketsa yang aku udah buat, aku tuangin ke bentuk wireframe kayak gini. Jadi di sini belum ada warna, belum ada gambar, dan usahakan juga jangan dulu ada icon, aku lupa ini. Langsung dikasih icon. Usahakan juga jangan langsung ada icon. Kenapa? Karena tujuannya itu yang pertama, ketika kita membuat wireframe ataupun desain hitam putih kayak gini, kita memastikan dulu semua konten yang ada di sketsa ini udah masuk ke dalam desainnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita membuat wireframe terlebih dahulu, itu bisa ngebantu kita, mempermudah kita ketika menentukan warna nantinya. Kadang-kadang ada beberapa teman-teman juga yang kebingungan, Mas, cari warna yang bagus kayak gimana ya? Atau kok kadang-kadang ketika ngedesain bingung cari warna, ini satu yang sama ini kayak gak cocok, ini satu yang sama ini kayak gak cocok. Nah, cara yang aku pakai tuh kayak gini. Dibukin dulu versi hitam putihnya atau wireframe-nya, baru nanti di next step atau step selanjutnya aku bisa eksplorasi warnanya. Nanti aku bakal jelasin juga. Oh ya, sebelumnya kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain, nanti kita bakal ada seksi Q&A ataupun tanya jawab di akhir. Jadi teman-teman bisa langsung chat aja di kolom chat ini, di kolom chatnya Zoom. Nanti insya Allah aku bakal jawab semaksimal mungkin yang aku bisa di akhir presentasi. Oke,
Yang pertama, aku udah buat mood board, cari ide. Yang kedua, aku buat sketching berdasarkan ide ataupun mood board yang aku punya. Yang ketiga, ini aku wireframing, ataupun membuat desain mentahnya, ataupun desain yang belum final, atau bukan desain yang udah jadi. Tujuan tadi, tujuannya. Yang pertama, aku pengen mastiin dulu semua konten yang aku udah list, ataupun sebuah konten yang aku udah buat di sketsa, udah masuk ke desainnya. Yang kedua, ngebantu aku buat nentuin warna nantinya, biar aku nggak bingung. Oke, ini proses wireframe. Proses ketiga itu wireframe. Next, ke proses yang selanjutnya. Yang keempat, desain UI. Mulai eksplorasi beberapa warna berdasarkan wireframe yang sudah dibuat tadi. Ketika kita udah punya wireframe, nah kita bisa lebih bebas untuk bereksplorasi ataupun mencoba beberapa warna yang menurut kita lebih cocok ataupun lebih enak dilihat. Nah, contohnya kayak gini. Di UI design ini aku udah tambahin foto, udah tambahin detail kayak gini, udah tambahin juga kayak icon-icon kayak gini. Terus juga aku bakal kasih lihat eksplorasi secara lengkapnya nanti di Figma. Aku udah siapin banyak. Nanti aku bakal kasih lihat ke teman-teman. Tapi sementara aku lihatnya secara garis besar aja dulu di presentasi ini. Nah, desain UI. Mulai eksplorasi beberapa warna. Kuncinya kalau misalkan teman-teman mau short dribble ataupun UI di dribble nama juga eksplorasi ya. Eksplorasi pastinya kita mencoba beberapa warna. Jangan puas dengan satu warna. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita mencoba beberapa warna, kadang-kadang ada yang warna, istilahnya warna yang kita nggak sangka-sangka, yang menurut kita lebih bagus, ataupun yang memang kelihatannya lebih harmoni, ataupun lebih nyatu, kayak gitu. Biasanya kalau aku coba beberapa option warna, misalkan minimal 2 option warna, dan aku bandingin, kira-kira warna mana yang lebih enak dilihat, ataupun cocok untuk di shot, di dribble nantinya. Jadi ketika UI ini aku nggak fix cari satu warna, tapi aku coba-coba beberapa warna. Kalau misalkan teman-teman coba lebih banyak nggak apa-apa, coba aja terus. Nanti coba-coba kombinasiin warna juga, misalkan hijau sama kuning, atau misalkan warna biru sama kuning, coba-coba aja terus. Nanti teman-teman tinggal komparasi, tinggal pilih menurut teman-teman desain ataupun warna mana yang lebih cocok untuk di shot nantinya. Kayak gitu. Ketika eksplorasi, tips aku adalah jangan puas sama satu warna, ataupun puas sama warna yang misalnya cuma satu atau single color kayak gitu. Next, ketika UI udah selesai, next yaitu ke presentasi. Nah, ini adalah satu kunci sukses ketika teman-teman mau shot, dribble, dan masuk ke plan, yaitu bagian presentasinya. Langkah akhir sebelum upload, buat presentasi semenarik mungkin. Dribble itu sebenarnya nggak ada batasan untuk mencoba hal baru, untuk bereksplorasi, untuk berekspresi. Jadi teman-teman bisa mencoba bikin presentasi semenarik mungkin, asalkan emang misalnya masih kelihatan bentuk desainnya, yang terlalu melenceng juga, semenarik mungkin agar desain teman-teman bisa kelihatan eye-catching, ataupun bisa menarik perhatian para user ataupun market di Dribble nantinya. Ketika UI design sudah selesai, kita buat presentasinya kayak gini. Dan yang terakhir, dan langsung upload pastinya. Ketika presentasi sudah selesai, langsung upload. Oke, aku bakal liatin langsung aja live example-nya ataupun contoh. Oke, aku bakal stop. Oke, ini aku udah masuk Figma. Kira-kira ini kelihatan nggak teman-teman Figma-nya? Atau masih presentasi yang tadi? Kelihatan. Oke. Nah, kita keseluruhan prosesnya kayak gini, hanya langsung. Mulai dari mood board, sketsa, wireframe, UI design, dan presentasi. Oke, kita sedikit ulas balik lagi dari bagian awal, yaitu ketika proses mood board ataupun proses cari inspirasi atau ide. Di mood board ini aku sengaja tempelin beberapa inspirasi yang aku dapat dari Dribble. Nggak apa-apa, mau desain kita yang kita sendiri pun nggak apa-apa. Jadi nggak terbatas. Tempelin beberapa desain, tapi usahakan jangan terlalu banyak desain juga.
nanti kita bisa kebingungan juga di terlalu over. Kadang-kadang kita bingung, terlalu banyak inspirasi, kita bingung cari inspirasi mana yang mau dieksekusi ataupun versi mana kayak gitu. Jadi jangan terlalu banyak juga. Nah, ketika mood board udah ada, nah aku mulai coret-coret di sketsa kayak gini. Aku buat sketsa kayak gini, ataupun coret-coret di kertas, atau misalkan coret-coret di tablet, coret-coret misalkan, oh kira-kira konten yang cocok sama ide aku, ataupun konten yang cocok sama inspirasi yang ada di sini apa ya, atau misalkan konten yang masuk layoutnya kayak gimana ya. Nah, selain aku lihat-lihat lagi ke inspirasi, aku juga ngegabungin ide yang ada di kepala kayak gitu. Jadi nge-combine ide yang ada di kepala plus inspirasi yang ada di mood board ini, dan jadilah sebuah sketsa yang yang aku jadiin acuan ataupun yang aku jadiin patokan selanjutnya gitu. Ya di wah kenal pas, dan jangan terlalu istilahnya teman-teman udah dapat pegangan awal. Jangan terlalu terburu-buru, kadang-kadang nanti stuck juga, tetap stuck di tengah jalan ketika teman-teman udah buat sketsa, tapi kasusnya teman-teman terlalu terburu-buru ketika ngedesain, ternyata stuck, bingung mau ngapain lagi karena sketsanya nggak mateng, ataupun sketsanya mateng kayak gitu. Sketsa udah selesai, kayak gini. Nah, proses wireframe ini, aku beli gambar, ini masih tujuannya mastiin dulu semua sketsa ini ke wireframe-nya, buat bantu aku pemilihan ini masih hitam putih kelihatan. Nah, dari sini aku baru eksplorasi warna. Berdasarkan wireframe ini, aku coba beberapa warna. Tapi ini contohnya cuma 2. Tapi teman-teman nanti bisa eksplorasi sebanyak mungkin warna yang teman-teman mau. Jadi, kelebihannya ketika eksplorasi beberapa warna kayak gini, kita bisa komparasi warna yang menurut kita lebih bagus, yang lebih cocok ketika nanti mau di-shot. Nah, kalau aku sendiri milih yang hijau, karena kelihatannya lebih kontras, yang agak biru. Misalkan kita ini kita buat kita mau coba beberapa warna, ya kita tinggal kita tinggal copy aja, terus kita coba warna lain. Nah, kita kan kalau misalkan kayak gini kan enak, tinggal komparasi nih, nanti warna mana yang cocok kayak gitu. Nggak stuck gitu kan, buat cari warna doang. Kadang-kadang ada banyak yang curhat juga di mana dia cari warna berjam-jam, dan akhirnya gitu. Wireframe udah selesai, masuk ke dunia bukan dunia UI. Proses. Nah, lagi eksplorasi itu jangan puas sama satu option atau satu pilihan. Ketika UI design, ini tidak, kadang-kadang bikin lebih 5 atau sampai 6 presentasi. Kenapa? Ya tadi, biar ada komparasi pilihan shot ataupun presentasi mana yang menurut kita lebih bagus. Karena aku pengen setiap aku option buat presentasinya. Mulai dari beda warna, mulai dari beda background, mulai dari ada layout, beda layout kayak gini. Yang penting kita ada gambaran nanti warna presentasi mana yang untuk kita lebih cakep ataupun lebih eye-catching buat dilihat nantinya. Dan aku pilih yang ini. Nah, itu buat proses presentasi. Dan langkah terakhir pastinya kita
upload langsung ke Dribbble. Dari ini kita langsung export ke bentuk format JPG dan kita langsung export upload ke Dribbble. Kayak gitu teman-teman. Ini secara details proses UI exploration yang aku biasa pakai. Dan jangan khawatir, bukan berarti ketika aku udah selesai webinar selesai, masih ada tahap kedua ataupun tipsnya ketika teman-teman mau main di Dribbble kayak gitu. Jadi secara garis besar kayak gitu untuk proses UI exploration yang aku biasa pakai ataupun yang aku biasa lakuin, mulai dari buat mood board, sketsa, wireframe, UI design sampai ke fase akhir itu presentasi. Buat beberapa yang semenarik mungkin, yang catching mungkin biar nanti banyak viewersnya ataupun banyak orang yang lihat di Dribbble-nya. Kayak gitu. Oke, aku balik lagi ke presentasinya. Oke. Jauh ini kayak gitu untuk proses exploration yang aku biasa pakai. Lagi, aku ingetin buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain, bisa langsung chat di chatnya Zoom. Nanti di akhir kita bakal ada sesi Q&A ataupun ada sesi tanya jawab. Dan aku bakal jawab semaksimal mungkin yang aku bisa. Oke, next ya. Bonus. Tips bermain di Dribbble. Nah, kan kita udah tahu nih cara bikin shootnya kayak gimana. Jangan lupa juga dong, kita harus pakai trik and tipsnya biar lebih maksimal lagi nantinya. Nah, ini tips yang aku dapetin selain dari pengalaman aku 4 tahun di Dribbble, juga dari beberapa teman, juga ada yang dari artikel. Jadi aku combine beberapa tips buat teman-teman dari beberapa sumber. Jadi ini bukan berdasarkan asumsi doang, ataupun berdasarkan nggak cuma asumsi, tapi ini berdasarkan fakta yang aku lakukan dan juga orang lain lakukan kayak gitu. Tips bermain di Dribbble. Ada beberapa tips buat teman-teman untuk bermain di Dribbble. Karena ya setiap market pasti ada tipsnya ataupun ada caranya biar lebih maksimal kayak gitu. Next. Yang pertama, quality above quantity. Oh, ini sorry ya, jadi pakai bahasa Inggris ini. Oke, quality above quantity. Nah, kalau aku sendiri, fokusnya itu, fokus utama itu di kualitas dibanding kuantitas. Jadi aku nggak terlalu fokus di banyakin shot, tapi aku fokusnya gimana caranya shot aku biar lebih maksimal, biar benar-benar powerful. Itu kenapa di proses UI exploration yang aku lakuin tadi, ada beberapa tahap, bahkan di setiap tahap itu ada beberapa option. Jadi nggak langsung bikin desain, sketching, wireframe, cari warna yang pas, dan juga persentase yang pas. Jadi aku beberapa option. Jadi aku pengen maksimal di kualitasnya dibanding kuantitasnya. Nah, itu tips yang pertama dari aku, yaitu fokuslah ke kualitas, jangan terlalu fokus ke kuantitas. Nah, sabarlah ketika mau nge-shot Dribbble, santai aja, jangan terlalu terburu-buru, jangan pengen cepat-cepat di shot. Make sure dulu desain teman-teman udah semaksimal mungkin yang teman-teman bisa. Dan juga kalau misalkan teman-teman mau minta feedback, bisa juga minta feedback ke teman ataupun ke orang yang menurut teman-teman bisa. Sering banget teman-teman ada yang minta DM, minta feedback, ya aku bakal kasih masukan juga. Misalkan buat UI-nya khususnya, aku bakal kasih masukan buat feedback-nya, di desainnya kayak bla bla bla, tambah ini, bagusnya kayak gini, bla bla bla, biar desainnya lebih maksimal mungkin, dan aku insya Allah bakal selalu ngebantu juga. Nah, yang pertama, quality above quantity. Kita fokus kualitas dibanding kuantitas. Oke, next. Tips yang kedua, follow the latest style. Nah, lagi, seperti istilahnya bisnis, Dribbble pun, shot kita di Dribbble pun harus mengikuti perkembangan zaman, ataupun perkembangan style, ataupun gaya desain yang terbaru. Jadi, jangan harap kalau misalkan kita istilahnya nggak kreatif, terus masuk ke dunia Dribbble, itu bakal populer. Karena Dribbble itu biasanya benar-benar orang-orang itu benar-benar kreatif, benar-benar yang benar-benar istilahnya mencoba hal-hal baru, warna-warna baru, gradient, shadow, dan lain-lain gitu, semenarik mungkin. Jadi
Itulah kenapa ketika aku cari inspirasi ataupun buat mood board, aku usahain inspirasi yang aku cari itu di Dribbble, karena aku pengen ngikutin style juga ataupun perkembangan dari gaya desain yang ada di Dribbble kayak gitu. Nah, yang pertama quality above quantity, yang kedua follow the latest style ataupun style terbaru atau style yang terkini di Dribbble. Yang ketiga konsisten pastinya. Tidak ada kata lain selain konsisten pastinya. Ketika kita udah tahu cara nge-shot, cara bikin UI yang menarik, presentasi, bla bla bla, kita udah tahu semuanya. Tapi kalau kita nggak konsisten ya sama aja bohong kayak gitu. Yang ketiga pasti konsisten. Fokuslah ke perkembangan, ke proses, bukan fokus ke hasil istilahnya. Kalau kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang di awal ketika masuk ke Dribbble itu tujuan utama ataupun motivasi utama itu pengen cepat-cepat dapetin klien. Nah, itu menurutku salah satu hal yang kurang tepat. Karena ketika nanti teman-teman beberapa kali shot dan klien nggak datang, biasanya teman-teman langsung nge-down dan langsung stop tengah jalan. Jadi nggak konsisten. Jadi kalau aku dulu, di 2016, aku nggak tahu Dribbble itu bisa datengin klien. Aku nggak tahu bahwa Dribbble itu bisa jadi sumber mata pencarian aku sekarang. Karena aku tahunya Dribbble itu cuma platform buat ekspresiin karya ataupun buat upload karya kayak Instagram gitulah istilahnya. Jadi aku cuma fokus upload karya di sana, fokus ngembangin skill UI, cari-cari tren desain terbaru yang di Dribbble, dan ternyata beberapa kali upload, sekitar 9 atau 10 kali upload, ternyata ada tuh yang inbox, pertama kali yang inbox, ternyata aku baru sadar, ternyata Dribbble itu bisa mendatangkan klien juga. Nah, dari situ aku mulai fokus Dribbble. Aku sebelum Dribbble aku fokusnya di kontes. Setelah aku tahu Dribbble itu bisa menghasilkan, ya udah aku fokusin Dribbble. Nah, itulah yang membuat aku konsisten dulu. Dimana aku nggak fokus ke klien ataupun untuk mendapatkan klien, tapi aku fokus ke prosesnya. Ini juga bisa teman-teman terapin ketika teman-teman pertama kali masuk ke Dribbble. Jangan fokus ke klien ataupun fokus ke project, fokuslah ke prosesnya. Jangan istilahnya merasa, pertama kali desain nggak masuk populer nih di Dribbble, terus ya kayak gitu aja. Tapi balik lagi, fokuslah ke prosesnya. Ikutin style-style terbaru, ikutin istilahnya gaya-gaya desain di Dribbble yang terbaru, kita ikutin aja nggak apa-apa. Nanti kelamaan ketika kita banyak ikutin style terbaru, kita bakal punya cita rasa sendiri ataupun punya style sendiri. Jadi jangan terlalu overthinking di awal. Kita memaksain diri kita harus punya ciri khas sendiri. Terus kita cari dan ternyata kita malah stuck. Jadi ikutin aja dulu alurnya, ikutin aja dulu arusnya. Nanti ketika lama-kelamaan kita bakal tahu kita punya ciri khas di mana, kita punya kelebihan desain ataupun punya sesuatu yang menonjol di bagian yang mana kayak gitu. Jadi fokuslah ke prosesnya. Itu yang ketiga. Next, yang keempat, great presentations. Nah, kayak tadi, presentasi adalah salah satu hal kunci ketika teman-teman mau Dribbble, teman-teman atau shop Dribbble, teman-teman populer atau dapat banyak impresi. Presentation, desainnya mungkin bisa biasa aja, tapi kalau ketika presentationnya bisa killer, itu kemungkinan besar bisa masuk populer. Contohnya kayak yang desain yang dashboard aku tadi yang sepotong tadi. Tapi aku bisa menempatkan presentasi yang bikin orang tertarik, yang bikin orang penasaran, dan ternyata itu booming. Itu adalah shot yang paling populer yang aku punya. Kayak gitu. Yang keempat, great presentations. Presentasi yang maksimal. Yang kelima, clean and fresh design. Ini balik lagi ke style ya, ataupun gaya desain kita. Kalau Dribbble itu biasanya arahnya itu ke clean, desainnya clean, dan fresh. Desainnya itu nggak kelihatan monoton, desainnya nggak kelihatan tua, tapi kayak benar-benar ngikutin style di Dribbble. Itu yang kelima. Yang keenam, stand out. Karena kita di Dribbble itu bersaing dengan ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, atau mungkin ratusan ribu satu kali upload di hari misalkan lain
di hari yang sama, dan gimana caranya aku tuh bisa masuk ke fair dan bersaing dengan desain yang lainnya. Itulah kuncinya. Salah satu kuncinya adalah stand out tadi. Stand out itu maksudnya kayak gimana? Ya bisa kita dengan cara desain kita yang menarik, desain kita yang fresh tadi, desain kita yang ngikutin style, atau killer, presentasi kita yang mematikan, dan membuat desain kita stand out dibanding desain-desain yang lainnya yang ada di Dribbble, kayak gitu. Stand out. Next, illustrations. Tapi ini tidak wajib. Nah, illustration itu kayak sedikit pemanis saja di Dribbble. Emang banyak yang pakai illustration, tapi ini nggak wajib, jadi jangan terlalu terbebani sama ini. Aku jujur aja, aku nggak bisa ilustrasi, jadi di sini akan ada yang handle buat illustrations. Yang penting aku tahu konsepnya kayak gimana, aku lempar ke ilustratornya, dan aku pasangin di UI design yang aku pakai. Dan nggak semua desain aku pakai ilustrasi juga. Contohnya yang kayak tadi, contoh desain yang dashboard tadi, itu aku nggak pakai ilustrasi, tapi itu yang paling rame. Jadi jangan terbebani sama illustration. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa ilustrasi ataupun punya skill ilustrasi, itu bisa jadi salah satu poin plus, ataupun salah satu keunikan buat shot teman-teman kayak gitu. Tapi jangan terlalu terbebani sama illustration ini, ataupun tidak wajib. Next, ke yang 8. Share your work as much as possible. Ketika teman-teman udah buat desain, udah ada idenya dituangkan dalam desain menarik, bikin presentasi yang menarik, udah di-upload ke Dribbble, langkah terakhir adalah mengekspos karya teman-teman seluas mungkin. Nah, di mana teman-teman bisa mengekspos karya teman-teman? Pastinya di sosial media. Kita bisa manfaatin grup-grup di Facebook. Di grup Facebook ada 4 grup khusus Dribbble. Ada Dribbble Community, ada Dribbble Pro, ada Dribbble Designer. Pokoknya ada beberapa, ada 4. Itu khusus Dribbble. Ada juga teman-teman bisa juga share karya teman-teman di grup-grup desain. Misalkan graphic designer, UI UX designer, tapi usahakan jangan dalam waktu yang sama, karena nanti itu bisa dianggap spam sama Facebook. Jadi kita ada jeda. Yang penting kita share desain kita seluas mungkin. Aku bisa share di Facebook, di grup-grup, di Telegram, di grup-grup juga, di Instagram juga, di Instagram Story, dan aku kasih linknya di profil. Di Pinterest juga, aku ada Pinterest. Dan ya, pokoknya semaksimal mungkin teman-teman share. Tapi usahakan jangan, pesannya jangan sampai kayak spam, kayak gitu. Nah, yang terakhir pastinya jangan, never stop learning, never stop sharing pastinya. Kita udah tahu semua caranya, kita udah tahu tips-tipsnya, dan jangan pernah berhenti untuk belajar, karena ya Dribbble pun sama halnya sama dunia yang lain. Dribbble pun bakal terus berkembang, bakal ada style baru, bakal ada arahan baru, bakal ada istilahnya tools baru buat memaksimalkan karya kita, ya di mana kita dituntut untuk terus belajar dan juga never stop sharing. Jangan lupa juga ketika teman-teman mendapatkan hal baru, jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain ataupun ke orang-orang lain, mau itu lewat webinar, mau itu lewat post Instagram, apapun itu, yang penting teman-teman bisa nge-share apapun yang teman-teman tahu ataupun apapun yang teman-teman punya, kayak gitu. Dan terima kasih. Kita fokus di Q&A aja, karena ini pertanyaannya udah banyak banget, aku rasa. Ya, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Riko atas materinya, luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Sama. Iya, never stop learning and never stop sharing. Fokuslah. Saya ingat sebuah quote itu bilang gini, jangan jadi manusia instan yang mau enaknya saja, tapi jadilah manusia instan yang sukses karena berproses. Nah, ini Kang Riko. Bener banget, Mas. Itu bener. Ya, nah teman-teman, untuk Q&A saya persilahkan untuk yang pertama, yang mau raise hand boleh silakan sebelum kita bacain yang di grup chat. Jadi bedanya webinar ini bisa langsung berinteraksi dengan Kang Riko, jadi kita kasih kesempatan untuk bisa langsung bertanya menggunakan suara ataupun gambarnya. Monggo. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya boleh raise hand. Boleh open mic-nya juga. Oke, Jasmine Muhtar. Oke. Silakan Mas Jasmine Muhtar di unmute. Oke, boleh langsung bertanya. Halo. Halo, Mas. Halo. Tes.
Halo Mas Jasmine. Ya, malam Kang Riko. Malam Mas. Ya, Kang Riko gini, kalau biasanya kita bikin shoot di dribble, itu lebih efektif ngambil di di lapangan langsung atau ngambilnya biasa case study-nya di medium.com. Karena kebanyakan saya lihat juga ada yang bikin shoot itu kebanyakan ngambilnya di medium, habis itu dibuat desain UI-nya terus diupload. Kira-kira lebih efektif mana? Di lapangan langsung kita mungkin di lapangan kira-kira shootnya yang bagus yang seperti ini, atau langsung ambil aja di medium.com seperti itu Mas Iko. Oke. Masih Mas Jasmine. Buat pertanyaan aku izin jawab. Oke, jadi sebenarnya kalau dribble itu buat case study itu nggak terlalu ditekan. Kecuali kita punya case study yang runtut atau jelas. Nah, kalau dribble itu, kalau misalkan teman-teman masih belajar, bisa juga cuman exploration UI kayak biasa, misalkan redesign tampilan mobile, ataupun improve tampilan mobile yang udah ada. Jadi, itu cocok buat teman-teman yang baru belajar UI design. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalkan kasusnya kayak yang disebutin sama Mas Jasmine tadi, menurutku lebih cocok ataupun lebih powerful atau lebih maksimal ketika kita ambil case study secara langsung dari lapangan, karena itu bakal lebih istilahnya kita lebih tahu proses secara langsung ketimbang kita ambil dari case study di Medium ataupun artikel. Prosesnya kita bakal tahu step by step-nya ketika klien ada datang, itu bisa dijadiin salah satu poin plus juga ketika kita ngobrol sama klien. Kita bisa jelasin, aku udah bikin case tadi ini loh di lapangan, prosesnya kayak gini, masalahnya kayak gini, bisa salah satu kayak buat ngejadiin project dia nantinya. Kayak gitu sih mungkin Mas. Oke, terima kasih Kang Riko. Semoga menjawab Kang Jasmine. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ada di grup chat. Pertanyaan dari Yeni dulu nih, Kang Riko. Kak mau bertanya, desain UI UX dribble kan canggih-canggih gitu ya. Sebenarnya itu bakal bisa diimplementasikan di mobile app sesungguhnya nggak? Jika tidak, apakah para desain dribble memang membuat desain sebagus mungkin tanpa mempertimbangkan apakah bisa diimplementasikan atau tidak? Oke. Ini pertanyaan klasik. Yes. Ini pertanyaan klasik banget. Aku udah ribuan kali istilahnya dengan pertanyaan ini. Ribuan kali aku disinggung juga buat ini. Kamu ngapain bikin desain kayak gini aneh-aneh? Percuma bla bla bla. Oke, aku sedikit jelasin aja ya. Yes. Untuk teman-teman, ini pertanyaan bagus banget. Juga nanti buat pertanyaan buat gambaran teman-teman juga. Oke. Ada 2 poin utama ketika mau shot dribble. Yang pertama itu eksplorasi tadi. Eksplorasi. Kita coba metode, coba style baru. Nah, mungkin, dan tentu itu mungkin ada beberapa kasus si desain itu not make sense ataupun tidak masuk akal untuk di develop atau di coding. Itu kasus pertama. Tapi secara overall ataupun garis besar, kalau misalkan kita teliti lebih dalam, kebanyakan anak-anak dribble itu cuman mainnya kayak di warna. Kayak gradient yang menarik, warna yang menarik, shadow juga, pemain shadow yang smooth, juga gambar. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang belum familiar, kelihatan selewat, ini desainnya terlalu over nih, nggak masuk akal. Nah, kalau misalkan kita teliti lebih dalam, biasanya permainnya di warna, pemainnya di shadow, pemainnya di gambar, pemilihan gambar. Mungkin ada beberapa desain juga, aku nggak menampik, ada beberapa desain juga yang nggak make sense untuk di coding. Itu tujuannya, aku rasa dia itu emang pengen mencurahkan ide yang ada di kepalanya ke dalam sebuah bentuk desain. Dan itu menurut aku sah-sah aja, karena tujuan utama dia untuk eksplorasi, bukan untuk proyek yang untuk di-develop. Jadi, itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua,
orang-orang Dribble, percayalah kalau misalkan teman-teman belum familiar sama Dribble pastinya, ketika ngedin project itu nggak segila itu juga. Ketika ngedin project, kita ngikutin guideline juga. Kita ngikutin guideline yang ada disediain sama iOS atau Android. Nah, sisanya kita pakai kreativitas kita sendiri yang masih masuk standar development. Nah, misalkan kayak warna, kayak shadow, kayak gambar, dan sisanya kita ngikutin guideline yang ada di iOS ataupun Android. Karena kalau kita berkaca sama aplikasi yang sekarang, itu udah jarang banget yang ngikutin 100% guideline yang disediakan oleh setiap platform, ataupun iOS ataupun Android, kecuali mungkin desain bawaan dari HP-nya ataupun platformnya. Kayak misalkan kita lihat, bisa lihat, sorry, aku baca dulu bentar. Oke. Contohnya misalkan desain, contoh realnya itu desain Gojek yang lagi ramai kemarin nih, yang si menunya itu bisa minimize ke atas. Nah itu kan nggak ada di guideline Android kan? Ya, tapi untuk sebuah istilahnya, untuk sebuah istilahnya inovasi, selama itu masih menguntungkan untuk user ataupun menguntungkan, masih enak digunakan dan juga emang developer mempunyai kapasitas untuk itu, kenapa tidak menurut aku? Kenapa tidak untuk mencoba hal baru? Karena kebayang kita masih menggunakan desain yang dulu, yang desain masih 3D, bentuk 3D, button 3D, kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak punya inovasi di dalam dunia desain, pastinya meskipun HP kita udah canggih iPhone 11 Pro, tapi ketika lihat desain UI-nya masih pakai desain yang 3D yang dulu, itu bakal nggak sinkron nantinya. Menurutku, itu sedikit penjelasan aja. Buat gambaran teman-teman yang pertama, ada beberapa desain yang Dribble emang nggak make sense buat di develop. Mungkin aja itu tujuan utama untuk bereksplorasi ataupun mencoba-coba ide yang baru. Dan beberapa masa depan itu bisa di develop seiring berkembangnya dunia development pastinya. Sorry. Oke. Menarik, Kang. Nih, jadi Dribble itu apa? Ibaratnya nih, Kang, saya bisa desain yang bagus banget di Dribble, apalagi mau desain receh-receh buat di development, itu hal yang kecil lah. Gitu. Jadi, mungkin kurang lebih seperti itu kayaknya. Jadi parameternya di set ke tinggi dulu gitu. Oke, Kang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana cara menentukan, dari Muhammad Maulana nih, bagaimana cara menentukan guideline seperti warna dan font dan jenis icon pada real project kita, jika project kita belum memiliki logo maupun sudah memiliki logo guideline. Jadi ini mulai ya, jadi belum ada guideline-nya sama sekali. Oke. Jadi bagaimana cara menentukan guideline seperti warna dan font icon pada real project ketika jika project kita belum memiliki logo maupun sudah memiliki logo dan tidak memiliki guideline. Jadi kasusnya itu kita bingung gimana nentuinnya. Kuncinya, readability-nya lebih bagus, dan lain. Jadi kayak caranya minimal dipegang, dan sisanya kita bisa coba-coba eksplorasi sendiri. Misalkan jenis icon, kalau jenis pastinya kita sesuaikan juga sama ataupun kesan UI yang pengen kita tampilkan nantinya. Sorry, aku ini stop sekali dulu. Jadi kalau misalkan tujuan si desain web, kita mungkin bisa pilih icon yang bukan icon yang bold. Baliknya kalau misalkan tujuan utama UI desain kita pengen lebih kelihatan ataupun kuat, kita bisa pakai icon yang fill ataupun icon yang punya warna yang strong ya, ataupun yang kuat. Itu contoh yang pertama. Disesuaikan sama tujuan UI desainnya nanti. Nah, yang kedua, kalau kasusnya udah ada logo, kita juga bisa ngikutin warna yang ada di logo, meskipun belum ada guideline secara lengkap. Karena mungkin aja kasusnya si klien itu masih emang mau tester doang, ataupun mau ngetes doang suatu
produk yang ada. Jadi dia belum mempersiapkan guideline secara lengkap atau secara lengkap ya, secara lengkap. Cuma punya pegangan sama logo, guideline buat logonya. Nah, tapi secara keseluruhan menurutku di UI design itu, ketika mendesain UI, pastinya kita tentuin dulu kesan apa yang mau disampaikan sama si hanya ke klien pastinya. Yang dia punya itu kesan ke customer ataupun ke market yang hanya anak muda, kelihatannya misalkan dan lain-lain. Nah, itu bisa disesuaikan sama desain kita nantinya. Kayak gitu sih mungkin, Mas. Oke, menarik, Kang. Kita lanjut, semoga menjawab ya pertanyaan tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Mas Darmawan nih. Untuk aset seperti icon, ilustrasi foto biasanya dari online sendiri, Kang. Oke. Untuk aset, kecuali foto, aku buat sendiri. Icon, illustrations, pokoknya aku buat sendiri kecuali foto, karena aku bakal nyita waktu banget kalau misalkan aku harus ngambil foto sendiri. Jadi kalau foto aku biasanya selain aku cari dari yang gratis kayak Unsplash, Pixabay dan lain-lain, aku juga biasanya kalau misalkan klien mau pakai yang premium, ya aku tinggal ambil cari dari yang premium juga kayak Shutterstock ataupun dan situs-situs lain, nanti ya biar klien yang beli sendiri. Jadi bukan kita yang beli. Maksudnya kita tinggal download aja yang ada watermark-nya, dan nanti tinggal kita kasih link-nya ke klien, dan biar dia beli sendiri. Kayak gitu. Tapi sisanya, kayak illustrations, icon, itu kita bikin sendiri karena ada ilustratornya juga di sini. Jadi dia yang punya tanggung jawab buat bikin illustration, dia yang punya tanggung jawab buat bikin icon, dan ya sih kayak gitu, Mas. Secara siap, mantap, Kang. Ini pertanyaan dari Mas Faris Muhtadi kayaknya udah terjawab tadi ya, yang terkait desain bisa diimplementasi atau enggak. Kita lanjut ke pertanyaan Ceptari Tias. Jam berapa idealnya untuk upload di Dribbble biar bisa dilihat oleh orang luar negeri? Oh, berarti ini terkait timingnya, Kang, yang pas buat ngupload ini nih. Kalau timing itu sebenarnya, kalau ya balik lagi ke dunia marketing ya, kalau timing itu kalau misalkan sesuai sama target market kita. Kalau timing itu, kalau misalkan target market kita kayak Eropa ataupun Barat, dunia Barat ataupun belahan dunia yang sebelah Barat, itu aku biasanya nargetin dari jam 4 sore sampai jam 10 malam maksimal buat upload itu. Range-nya ataupun waktunya. Karena aku targetnya itu sebagai orang-orang Amerika, orang-orang Europe lah gitu. Dimana maksudku ketika misalkan aku upload jam 8 malam, itu baru jam 8 pagi di Amerika. Dan ketika nanti si desain kita udah mulai merangkak naik ke populer, misalkan kita ambil contoh 2 jam buat selang waktu untuk masuk ke populer. Misalkan upload jam 8, berarti jam 10 udah masuk populer. Nah, biasanya orang Amerika udah dia stay di depan laptop ataupun komputer buat scroll Dribbble itu jam 9 ke atas, karena kan itu jam kerja. Nah, aku targetin kayak gitu sih, Mas. Jam 3 sore sampai jam 10 malam maksimal. Buat shotnya, upload shotnya kayak gitu. Biar ketika masuk populer itu pas timingnya sama timing yang ada di dunia belahan barat kayak gitu. Nah, juga selain jam, aku juga nyaranin buat teman-teman untuk tidak upload di weekend. Kenapa? Karena ya tadi, orang-orang bisnismen atau target market kita gak bakal ngeliatin Dribbble di weekend. Dia bakal santai, me time sama keluarga gitu kan. Mungkin populer ya masuk populer, mungkin banyak viewer. Biasanya mungkin sama desainer ataupun desainer gitu. Itu sih 2 tips dari aku. Menarik, Kang. Nah, semoga menjawab ya chapter ya. Selanjutnya dari Majid nih. Kak Riko izin mau nanya, kalau untuk nentuin font yang pas itu gimana ya? Atau Kang Riko pakai font yang sama di tipe desain kayak font andalan? Font andalan. Oke. Kalau life hack-nya ataupun teman-teman biar jadi populer itu otomatis font. Itu hack-nya. Tapi cara yang kedua,
itu bagi ke kesan desain yang pengen jualin nantinya. Kalau desain lebih minimalis, kita cari font yang lebih minimalis. Kalau desain lebih bold ataupun kuat, bisa kita cari font yang lebih kuat, ya, ataupun yang kelihatannya punya rounded ataupun punya bentuk yang lebih agak sedikit kuat, nggak terlalu bulat. Jadi nanti kelihatannya lebih kuat sih desainnya. Tapi kalau aku sendiri biasanya cari font yang lebih bersahabat kelihatannya, font yang lebih rounded, kayak United Sans, juga kayak Montserrat. Biasanya itu beberapa font yang aku sering pakai. Juga aku suka desain yang minimalis, biasanya aku pakai San Francisco buat fontnya. Kayak gitu. Oke, semoga menjawab. Selanjutnya dari Maulana Farhan. Nah, selain di Dribbble nih, Kang Riko biasanya ngupload desainnya kemana aja nih, Kang, di sosial media? Oke. Selain Dribbble, aku juga upload di Behance. Nah, kalau Behance itu ke desain yang lebih runtut ataupun yang lebih lebih detail ya, Kang. Ya, benar banget, Mas. Yang lebih detail, di mana aku jelasin prosesnya, di mana aku jelasin step by step-nya. Nah, kalau Dribbble aku biasanya ya lebih ke eksplorasi ataupun desain yang cuma ya 1-2 screen atau 3 screen ataupun yang nggak terlalu sekompleks kayak Behance. Itu di Behance. Instagram juga, di Instagram Riko.design. Aku upload di sana, meskipun sekarang nggak terlalu banyak, tapi aku alihin ke Instagramnya Aureli. Buat Instagram lebih fokusnya ke kayak berinteraksi gitu, berinteraksi sama teman-teman yang lain. Tapi Instagram juga banyak yang kontak buat sama ada project. Itu balik lagi ke kayak kita makan untuk mengasih project. Istilahnya klien pun bakal lihat kita di sosial media. Kalau misalkan kita istilahnya sosial media nge-share sesuatu yang emang niche ataupun kayak satu satu passion ataupun satu keunggulan. Misalkan aku nih punya passion di dunia UI design. Ya, aku kan di Riko.design Design sering banget tuh upload tentang UI design kayak tutorial, kayak Q&A. Nanti kan klien tuh bakal lihat Instagram kita, oh ternyata dia pun memang punya kapasitas lebih di dunia UI design gitu. Nah, itu salah satu trik yang aku pakai di Instagram. Selain Instagram, aku juga ada di Pinterest. Di Pinterest itu ada adminnya familiar sama marketing di Pinterest, aku ngepin. Dan sisanya kayak kalau nge-share di Facebook, ya paling nge-share buat ketika nge-shot doang. Ketika nge-shot, aku share. Oke, semoga menjawab. Untuk proses sketsa wireframe aku mau bikin shoot kolaborasi sama tim aku pakai Figma. Kalau misalkan aku fokus buat shootnya bikin full sendiri, aku biasanya pakai Sketch. Kayak gitu, Mas. Luar biasa, Kang. Jadi masih combine ya antara Figma dan Sketch ya, Kang? Ya, biar siap. Nah, ini pertanyaan menarik. Desain UI yang kita upload di Dribbble itu bisa muncul dan dilihat orang lain memerlukan Dribbble invitation. Kalau kita upload belum mendapatkan Dribbble invitation, apakah hasil upload kita dapat dilihat dari orang lain? Bagaimana tips untuk mendapatkan Dribbble invitation? Oke, benar banget untuk membaca Sadatul Salimah. Benar banget. Jadi ketika mau kita upload karya kita Dribbble, kalau dulu 2016, kalau kita belum punya invitation, kita sama sekali nggak bisa upload di karya kita di Dribbble. Aku itu dari orang Rusia. Karena waktu itu susah banget untuk dapetin invitation. Orang dapat invitation sekali dapat kadang 3, 4 untuk satu. Dan mungkin kayak emang strategi Dribbble juga. Kalau di awal dibikin lebih eksklusif, ketika udah mulai naik disebabkan revenue yang lebih mungkin di Dribbble. Itu banget
cara carinya kayak gimana, nanti salah satu caranya itu bisa gabung-gabung di grup-grup desain. Biasanya banyak banget yang nge-share di grup desain di Telegram atau misalkan di WhatsApp atau dimanapun. Biasanya ada yang nge-share, aku ini ada invitation, siapa yang mau dikasih cuma-cuma. Kalau dulu itu untuk dapatkan invitation kita bersaing sama banyak desainer istilahnya, karena masih langka invitation itu. Jadi aku harus punya portfolio yang kuat, aku bisa ngerayu si orang yang punya invitation-nya, dan nanti bersaing sama desainer lain yang pengen dapetin invitation itu. Tapi kalau sekarang banyak banget. Bahkan aku ada satu invitation, kalau misalkan teman-teman mau, tinggal DM aja ke Instagram aku, nanti cepat-cepat dia dapat satu invitation dibagi. Nah, itu yang pertama buat invitation. Terus yang kedua pertanyaannya, apakah karya kita bisa lihat? Untuk sekarang bisa. Kita bisa upload, cuman nggak bisa interaksi. Belum bisa di likes, belum bisa di komen. Dan cuma bisa dilihat kalau nggak salah. Kalau sekarang kayak gitu. Kalau dulu itu sama sekali nggak bisa upload kalau belum dapetin invitations. Nah, tips untuk mendapatkan invitation kayak tadi, ikuti grup-grupnya, grup-grup desainer di Telegram, Facebook, ataupun di manapun itu, biasanya ada yang invite, atau misalkan teman-teman bisa cari di search box-nya Dribbble invitations, keyword-nya. Keyword invitation, oke, aku ini aja ya, share screen aja. Boleh, Kang. Oh, sorry. Wait, sorry. Nah, teman-teman tinggal masuk ke Dribbble-nya, terus nanti di search box ataupun di pencarian, tinggal cari aja invitations keyword-nya. Ini agak lemot ya. Nah, nanti cari invitation di search box ini. Nah, nanti cari yang latest. Jangan populer. Kalau populer itu yang apply ataupun desainnya udah lama, tapi kita cari yang latest di sini ataupun yang terbaru. Di mana itu biasanya saingannya belum terlalu banyak karena itu baru di postnya. Pokoknya kayak gitu sih. Nanti tinggal cari, terus nanti tinggal klik postnya ataupun klik desainnya. Nanti bakal ada penjelasan persyaratan untuk mendapatkan invitation itu. Tapi kalau sekarang percaya deh, kalau teman-teman gabung-gabung grup desain itu banyak banget yang ngobrol secara cuma-cuma atau gratis. Ataupun aku punya satu invitation, tinggal DM aja ke Rico Titik Design, cepat-cepat dia dapat. Nanti aku langsung invite ke Oke, terima kasih. Kayak gitu, Mas. Oke, Kang Riko. Nah, dari pertanyaan selanjutnya dari tukang cari masalah. Ini namanya juga mantap. Kak, bikin karya yang langsung di-upload di Dribbble, apakah ambil berdasarkan case yang ada atau langsung nentuin dari hasil mood board kita? Jadi dari case atau dari mood board Oke. ngambilnya? Itu terserah sih menurutku. Dari study case yang kita udah buat ataupun yang kita punya, atau misalkan dari mood board yang udah kita punya, itu terserah. Kalau misalkan teman-teman mau lebih menantang diri teman-teman, kita bisa ambil dari study case yang kita udah buat ataupun yang udah ada di internet minimal. Kalau misalkan teman-teman masih belajar, jangan terlalu terbebani sama hal-hal yang terlalu berat. Bisa ATM, amati tiru modifikasi. Buat teman-teman istilah minimal ada langkah awal ataupun ada langkah untuk belajar. Jangan terlalu terbebani sama hal-hal yang terlalu berat untuk teman-teman. Kayak gitu sih, Mas. Oke, mantap Kang. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Mas Muhammad Maulana nih. Apakah saat Mas Riko mengerjakan real project, melakukan metode riset juga? Jika melakukan riset, metode yang sering dilakukan apa? Oke. Untuk masalah research itu atau riset, untuk sejauh ini nggak terlalu banyak. Karena tadi aku fokusnya di UI design, jadi ketika klien datang biasanya mereka udah punya data mateng, data sendiri, ataupun bahkan udah punya wireframe. Aku tinggal translate aja, tinggal terjemahin dari wireframe yang udah ada ke UI design yang klien mau ataupun klien suka, atau sesuai market yang ditargetin sama klien. Tapi kalau misalkan
buat riset kecil-kecilannya, aku beberapa kali kayak kompetitor research, riset kompetitor dari desain yang klien punya, atau misalkan kayak ya bikin kayak riset kayak user flow, user journey di awal, jadi kayak riset kecil-kecilan aja, nggak kayak riset misalkan harus ke lapangan, riset cari audiens, terus aku riset istilahnya wawancara, enggak sih kayak gitu, karena itu kalau misalkan aku terjun ke lapangan itu nggak bakal terlalu sinkron. Kenapa? Karena klien aku kebanyakan dari luar dan target pasarnya di luar, bukan target pasar Indonesia. Kecuali mungkin target pasar Indonesia aku bisa lakuin buat riset di lapangan, atau misalkan aku udah punya klien Indo yang perlu riset di lapangan, kayak gitu sih Mas. Wis, mantep. Nah, kalau terkait ini Kang, deliverable-nya ke klien, apakah biasanya ngasihnya itu cuma desain aja atau sama guideline atau desain sistemnya juga ngasih Kang? Oke. Nah, itu sesuai yang aku rasain di sini, sesuai kebutuhan klien sih. Kalau misalkan proyeknya cuma proyek kecil-kecilan, ya udah kita kasih desain source file-nya, kita kasih JPEG-nya, udah cukup. Kalau misalkan desainnya medium, ya kita buat desain secara keseluruhannya, kayak minimal ya penggunaan warna, layout, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan project yang emang udah kompleks ataupun project yang emang benar-benar besar, ya kita buatin desain sistemnya pastinya. Tapi sejauh ini aku belum pernah sih bikin desain sistem yang terlalu kompleks. Karena besar itu mungkin kapasitas tim aku belum bisa nampung, karena mungkin kalau project sampai besar, mungkin itu memerlukan tim lebih besar juga untuk menghadapi itu, Mas. Oke, luar biasa sekali, Kang. Karena masih banyak nih pertanyaannya, cuman kayaknya waktunya nggak semua pertanyaan. Nah, bisa kontak atau konsultasi ke Kang Riko ini ngirimnya kemana nih, Kang? Siapa tahu teman-teman di sini punya project dan membutuhkan jasa UI designer atau pengen punya pertanyaan tapi belum terjawab di sini, itu biasanya ngontaknya kemana, Kang? Buat bisa ngontak Kang Riko. Oke, teman-teman kalau misalkan mau sharing, mau nanya-nanya ke aku, mungkin ada beberapa ini kayak Mas Paris Muhtadi ataupun teman-teman yang lain, ada beberapa yang sering ngobrol juga. Nanti bisa DM aja ke Riko.design di Instagram. Nanti kita ngobrol ataupun misalkan kita diskusi, atau misalkan teman-teman nanti aku kasih nomor WA tapi nggak di sini, nanti di DM aja khusus teman-teman biar bisa lebih fokus juga. Nah, cuman aku notes juga kalau misalkan teman-teman nge-DM, mungkin aku sedikit agak delay ataupun agak slow respon, karena biasanya aku nentuin satu waktu untuk membalas beberapa DM. Jadi aku mungkin nggak bisa standby 24 jam. Kayak misalkan malam aku biasanya open buat diskusi, buat ngasih buat ngobrol kayak gitu. Jadi biar lebih gampang juga buat aku manage waktunya. Kayak gitu sih, Mas. Oke, terima kasih banyak, Kang. Sebelum saya akhiri nih, kita ada sedikit pertanyaan nih, Kang. Kang Riko jawab dengan cepat, terus alasannya singkat aja, Kang. Siap, Mas. Apa dulu? Oke, yang pertama, Figma atau Sketch? Sketch, Mas. Kenapa? Tapi singkat aja, Kang. Nggak usah terlalu detail. Lebih simpel. Iya. Oh, lebih simpel. Freelance atau kantoran? Freelancer. Kenapa? Bebas dan banyak duitnya. Hidup di kota atau hidup di desa? Di desa, Mas. Oke, kenapa, Kang? Lebih tenang, nggak banyak suara mobil. Iya, benar. Terkait freelancer juga cocok, Kang, ya. Buat bisa nyari inspirasi juga mantep. UI atau UX? UI, Mas. UI, oke. Ngedesain atau baca buku? Baca buku, Mas. Kenapa, gitu. Kang? Karena istilahnya ketika ngedesain aku mungkin nggak terlalu banyak berkembang, tapi ketika baca buku aku bisa lebih berkembang. Gitu. Oke, terus atau yang luar, Kang? Luar, Mas. Kenapa, Kang? Lebih pengertian, lebih pengertian. Oke. Enggak besar. Oke. Satu pertanyaan terakhir nih, Kang. Salah satu perusahaan atau startup yang menjadi contoh dengan UI desain terbaik menurut Akang siapa nih?
Kuberto di dribble. Dribble. Berarti Kuberto ya? Ya. Nih teman-teman Kuberto. Saya penasaran. Ya. Itu pesan apa Kang? Kuberto. Itu agensi besar UI design yang menjadi salah satu patokan kita juga buat bikin UI yang menarik. Nanti bisa teman-teman cek juga Kuberto di Kuberto ya. Gitu, Oke. Terima kasih banyak nih Kang Riko atas waktunya. Ilmunya sangat sekali. Rekornya akan kami kirimkan melalui grup Telegram. Jadi teman-teman, dan untuk teman-teman posting ini di Instagram saya di Makassar dan juga Riko.design. Benar Kang ya? Ininya, Instagramnya Kang. Iya, Instagram Riko.design. Riko.design. Nah, oke. Mungkin demikian. Sebelum kita akhiri, seperti biasa saya pantun dulu. Duduk manis di tengah taman, taman harum bunga melati. Saatnya mengucapkan selamat tinggal, sampai jumpa di acarita selanjutnya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Riko. Iya, sama-sama Mas.